ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Adab-adab salat Jumat ya. Adab-adab terkait dengan salat Jumat. Apa saja adab tersebut? Pertama, datang di waktu lebih awal. Jadi sebenarnya hari Jumat ini adalah hari di mana kita meraih pahala sebanyak-banyaknya, ya. Kesempatan terutama bagi laki-laki. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Abu Hurairah, "Man raha fi sa'atil ula fa ka'annama qarraba badana." Barang siapa yang berangkat ke masjid di hari Jumat di waktu yang pertama, maka seakan-akan dia telah berkorban onta. Wa man raha fi sa'ati tsaniyah, barang siapa yang berangkat ke masjid pada waktu yang kedua, fa ka'annama qarraba baqarah, maka seakan-akan dia telah berkorban sapi. Wa man raha fi sa'ati tsalitsah, fa ka'annama qarraba kabshan aqran. Barang siapa yang pergi ke waktu yang ketiga menuju masjid, maka seakan-akan dia telah mengorbankan atau berkorban dengan seekor domba yang bertanduk. Faman raha fi sa'atir rabi'ah, barang siapa yang pergi ke waktu yang keempat, fa ka'anna muqarraba dajaja, seakan-akan dia berkorban ke seekor ayam. Waman raha fi sa'atil khamisah, siapa yang pergi ke masjid pada waktu yang kelima, fa ka'anna muqarraba baydah, maka seakan-akan dia mengorbankan sebutir telur. Ya, di sini Rasulullah SAW membagi waktu untuk ke masjid jadi 5 waktu. Nabi SAW membagi waktu berangkat ke masjid, waktu berangkat ke masjid untuk salat Jumat, menjadi 5 waktu, menjadi 5 sesi ya, 5 sesi. Nah, para ulama khilaf, waktunya mulai kapan 5 sesi ini, kapan saja. Ada khilaf di kalangan para ulama. Secara umum ada 3 pendapat khilaf. Ya. Ada yang mengatakan startnya dari terbit fajar. Nah, pendapat kedua startnya dari terbit matahari. Yang ketiga startnya, ini pendapat Malikiyah, dari zawal, waktu zawal. Waktu zawal maksudnya waktu tergelincir matahari, waktu masuk zuhur. Waktu zawal yaitu masuk waktu zuhur. Tentu pendapat yang ini tentu kurang tepat, waktu zawal ya, kurang tepat. Ya. Kurang tepat. Kenapa kurang tepat? Karena Rasulullah SAW menyebutkan hadis ini memotivasi orang untuk segera melaksanakan sholat Jumat. Nah, kalau ternyata waktu start awal mulai sejak matahari tergelincir, mulai azan Jumat, ya ini sama tidak benar. Ini tidak benar ya. Pendapat yang kuat 2 ini, antara terbit fajar atau terbit matahari. Terbit fajar pun kurang tepat. Kenapa? Karena ketika terbit fajar ini kurang tepat. Kenapa kurang tepat? Karena terbit fajar waktu untuk sholat subuh. Fokus salat subuh. Yang lebih tepat adalah terbit dari matahari, Nah, bagaimana kita menghitung 5 waktu tersebut? Caranya dari terbit matahari, sekarang misalnya kita lihat sekarang jadwal sholat ya. Misalnya di Jakarta sekarang, terbit matahari sekitar jam 6-an ya, kemudian zuhur sekitar jam 12. Ini gampangannya. Zuhur sekitar jam 12, jam 6 sampai jam 12 ya. Ternyata dari terbit matahari sampai waktu azan Jumat ada 6 jam. Tinggal dibagi 5. Jadi
waktu dari terbit matahari hingga azan Jumat dibagi 5 ya. Itulah waktu. Jadi sekarang kita ingin kenal waktu pertama, berarti kalau 6 jam dibagi 5 berarti masing-masing 1 jam, sekitar 1 jam 12 menit. 1 jam 12 menit. Berarti waktu pertama itu kira-kira jam 6 sampai jam 7 lewat 12. Waktu pertama. Jadi kalau Anda ingin mendapatkan pahala seperti menyembelih seekor onta, berangkat ke masjid jam 6, jam 6-an sampai maksimal jam 7 lewat 12 menit. Lebih dari itu sudah masuk pada waktu kedua. Ya, ini pendapat dipilih oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala ya. Dan ini dipraktikkan oleh banyak. Saya di Madinah, sebagian orang ya, mungkin mereka tidak berangkat jam 6 tapi mereka berangkat misalnya jam 7, jam 8, orang sudah pergi ke masjid. Bukan waktu terakhir menjelang azan. Kalau sudah azan selesai, tidak dapat apa-apa. Jadi kalau berangkat sekitar jam 6 sampai jam 7 lewat, maka ini seperti menyembelih seekor onta. Jam 7 lewat 12 sampai jam 8 lewat 24 seperti menyembelih seekor sapi. Selanjutnya jam 8.24 sampai jam 9.36 ya, setengah 10-an seperti menyembelih seekor kambing dan seterusnya. Kalau sudah azan ya, sampai waktu terakhir jam 11 sampai jam 12 seperti berkorban sebutir telur. Kalau sudah azan selesai ya. Ini kesempatan bagi kita mendapatkan pahala. Baik. Sunnah yang berikutnya, yang kedua adalah berangkat dalam kondisi berwudu. Dalam kondisi berwudu. Berusaha demikian ya. Kemudian juga berusaha untuk jalan dan berjalan ya. Berjalan kaki kalau bisa. Sunnahnya demikian ya. Kemudian berikutnya ya, tentunya sebelumnya disunahkan ya. Sebelumnya mandi tentunya. Sebelumnya disunahkan mandi. Misalkan mandi, pakai wangian ya, dan lain-lain. Baru kemudian berangkat menuju masjid. Kemudian yang ketiga, di antaranya mendengar khutbah dan diam tidak berbicara. Khutbah ya. Dengan khutbah dekat dengan khatib, tidak berbicara. Dalam satu hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ghassala waqtasala wa bakkara wa ibtakara." Barang siapa yang berhubungan dengan istrinya pada hari Jumat, kemudian dia mandi Jumat, wa bakkara wa ibtakara, dan segera menuju ke masjid, thumma dana minal imam, kemudian dia posisinya dekat dengan mimbar, kemudian dia mendengarkan apa yang disampaikan oleh imam, kana bi kulli khutwatin yakhtuha ajru qiyamin wa ajru sanatin qiyamiha wa siyamiha. Maka setiap langkah yang dia langkahkan mendapatkan pahala setahun seperti pahala salat malam dan pahala puasa ya. Ini di antara sunnah Jumat yang paling sangat besar. Tapi syaratnya dalam hadis tersebut zahirnya man ghassala waqtasala, itu dia berhubungan dengan istrinya. Maka dianjurkan seorang berhubungan dengan istrinya sebelum pergi Jumatan. Ya. Kemudian kita tambahkan di sini, sebelumnya disunahkan mandi, berhubungan dengan istri. Kenapa? Kata para ulama, kalau dia sudah berhubungan dengan istri, ketika dia keluar, dia menjaga pandangannya, dia tidak ada hasrat karena dia bisa fokus untuk mendengarkan khutbah Jumat ya. Maka dianjurkan hari Jumat sebelum pergi ke masjid berhubungan dengan istri ya. Hendaknya para istri juga mengetahui sunnah ini. Kemudian setelah itu dia mandi junub, kemudian dia segera menuju ke masjid, kemudian berusaha mendekat dengan imam.
Maka setiap langkah yang dia langkahkan ini menunjukkan dia disunahkan untuk berjalan, akan menghapuskan dosa-dosanya, akan mendapatkan pahala seperti pahala berpuasa dan pahala salat malam. Baik, ketika sampai di masjid, di antara sunnah yaitu tidak berbicara, ya. Ya, karena Rasulullah SAW mengatakan, ya, jangankan berbicara, tidak sibuk saja dengan sesuatu yang buat dia lalai dari Jumatan, dari khutbah Jumat, maka tidak dapat pahala. Waman massal hasa faqad lagha. Ya. Waman massal hasa faqad lagha. Siapa yang ketika sedang di Jumatan kemudian sibuk main dengan kerikil, maka Jumatnya sia-sia. Ini bahaya. Ini menunjukkan Rasulullah SAW ingin seorang fokus mendengarkan khutbah Jumat. Sampai dia main-main saja, maka Jumatannya sia-sia. Maka hati-hati ketika kita sedang Jumat, HP segera matikan. Matikan sudah. Jangan orang berkhutbah kita main HP. Sudah, ini Jumat kita sia-sia. Kita cuma melepaskan beban kita, tetapi pahala enggak ada. Karena kita sibuk sesuatu yang buat kita lalai dari pembicaraan khatib, ya, maka tidak diperkenankan. Demikian juga man qala li akhihi ansit faqad laga. Siapa yang menegur saudaranya mengatakan diam kamu, atau temannya ribut, lagi dengar khutbah Jumat dia ribut, dia tegur, diam kamu, lagi khutbah. Faqad laga, maka Jumatannya pun sia-sia. Ya, sampai beramar ma'ruf nahi mungkar pun tidak dianjurkan ketika khutbah. Oleh karenanya berbicara mengenai hukum berbicara ketika khutbah Jumat, ya. Tidak berbicara, perhatikan. Tidak berbicara, ya. Adapun khatib bebas, khatib berbicara, menegur, terserah khatib. Kita bicara tentang orang yang makmum, ya. Ada beberapa. Pertama, dibolehkan dia bicara dengan khatib. Jika ada keperluan, ya. Seperti contohnya, dia menegur khatibnya salah. Dia bilang, salah, ditegur. Itu boleh, tidak ada masalah. Atau ada keperluan, seperti ketika Rasulullah sedang khutbah Jumat, maka ada seorang Arab Badui datang, dia mengatakan, ya Rasulullah, ya, halakatil anfus, wa qata'atis subul. Ya Rasulullah, musim kemarau, hujan tidak turun. Orang pada, jalan-jalan cari rezeki pada hewan-hewan pada mati, ya. Dia bicara langsung dengan Nabi SAW, akhirnya tidak jadi masalah. Ya. Kemudian juga diantaranya yang kedua, makmum bersalawat dengan lirih dan mengaminkan imam. Ini boleh. Imamnya mengatakan, misal dalam khutbahnya, Allah maghfiril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Ya Allah, ampuni orang beriman, orang kaum muslimin kaum muslimat yang hidup maupun yang sudah meninggal. Kita bilang amin. Kita amin, tidak ada masalah. Tapi lirih. Kalau Nabi khatib mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita bilang sallallahu alaihi wasallam. Karena ada perintah kita untuk mendengar bersolawat kepada Nabi jika mendengar namanya. Tapi cukup, tidak perlu kencang-kencang, ya. Tidak perlu kencang-kencang. Ini diantara yang dibolehkan, ya. Yang dibolehkan ada dua. Ya, kemudian juga misalnya yang dibolehkan ini 1, 2 yang dibolehkan. Itu 2. Yang ketiga yang dibolehkan adalah misalnya jika imam duduk di antara 2 khutbah, ini boleh. Karena yang dilarang adalah seorang berbicara idza qala li akhika ansit wal imamu yakhutub. Yang dilarang ketika sedang berkhutbah. Jadi fokusnya kita harus dengar khutbah. Kita enggak boleh ngomong. Ya. Tapi kalau imam sebelum khutbah kita boleh ngomong. Imam setelah khutbah juga boleh ngomong. Imam di antara 2 khutbah duduk, kita boleh ngomong, enggak ada masalah. Karena tidak berkaitan dengan konsentrasi kita mendengar khutbah. Ini contoh yang diperbolehkan. Ya. Adapun yang tidak diperbolehkan, bicara apapun, ya. Yang tidak diperbolehkan,
yang tidak diperbolehkan? Di antaranya misalnya menjawab salam enggak boleh. Menjawab salam tidak boleh. Ada orang kayak salam, assalamualaikum, enggak usah jawab. Yang kedua, menjawab bersin juga tidak boleh. Tidak boleh. Yarhamukallah enggak boleh. Ini enggak boleh. Yang ketiga, menegur orang tadi enggak boleh, menegur orang. Negur orang juga tidak boleh. Jadi tidak boleh ngomong kecuali yang dibolehkan tadi. Yang dibolehkan tadi yang saya sebutkan beberapa kondisi tadi. Jadi saya cerita, saya pernah suatu hari pergi khutbah Jumat, bukan khutbah, saya diajak oleh seorang di Saudi. Kita pergi ke satu daerah namanya Yutama. Yutama itu sekitar 80 kilometer dari kota Madinah. Ya masih agak-agak badui. Masih agak-agak badui. Maka berangkatlah saya nemani khatib tersebut karena setelah itu ada acara dengan TKI TKW ya. Saya ikut dia khutbah Jumat. Dan benar-benar ketika itu karena masih badui, masih kampung, maka orang-orang datang dari berjauhan. Benar-benar hari Jumat saya lihat seperti hari raya. Orang-orang datang dari jauh, ada yang naik ini, naik anu, kemudian pakai baju yang indah. Kemudian mereka sholat, ramai. Yang menarik, ketika khotibnya sedang berkhutbah, makmum di bawah itu komentar, saya juga heran. Masya Allah, jadi imamnya khutbah itu dia komentar di bawah. Masya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Jadi ngomong sambil komentari khutbahnya imam. Mungkin mereka enggak ngerti kan orang kampung ya. Kalau itu di kota enggak ada seperti itu, tapi di kampung saya kaget gitu. Padahal adabnya tidak demikian. Ya. Baik, ini di antara adab-adab terkait Jumat ya. Yang lainnya terkait misalnya yang keempat ya. Yang keempat tentunya bersiwak ya. Bersiwak ya. Mandi Jumat tadi sudah kita singgung ya. Namun ini tidak sampai derajat wajib. Ada khilaf apakah mandi Jumat wajib atau sunnah. Tidak melangkahi bahu orang. Orang lain. Kalau datang ya kita jangan langkahi bahu orang lain. Kalau ada tempat yang kosong kita bilang permisi, jangan kita langkahi karena kita mengganggu ya. Ya. Kata Rasulullah SAW, "Man iktasala yaumal jum'ah," barang siapa yang mandi di hari Jumat. Wastaqa, kemudian bersiwak. Wa massa min tibin in kana indahu, dia pakai minyak wangi kalau memang ada, sunnah pakai minyak wangi. Wa labisa min ahsani thiyabihi, pakai baju yang terbaik. Ada baju yang paling dia sukai dia pakai untuk salat Jumat. Tsumma kharaja hatta ya'ti al-masjid, kemudian dia pergi sampai datang ke masjid. Falam yatakhatta riqaban nas, dan dia tidak loncat di pundak orang. Tsumma raka'a ma sya'an yarka, kemudian dia sunnah untuk salat menunggu imam, namanya salat intizar ya, jadi ada namanya salat intizar. Intizar yaitu menunggu imam. Salat menunggu imam. Masya'an yarka, sepanjang apapun, mau 2 rakaat, 4 rakaat, 2 sampai 100 rakaat enggak ada masalah. Assalamualaikum, assalamualaikum, lagi Allahu akbar, salat lagi terus sampai imam datang, namanya salat intizarul imam, salat menanti kedatangan imam. Ini di antara sunnah juga. Tsumma ansata idza kharajal imam, kalau imam keluar ingin khutbah, maka dia pun diam. Falam yatakallam hatta yafrugha min salat, dia tidak berbicara dengan orang lain sampai selesai salat. Kanat kafaratan lima, maka ini semua kegiatan dia akan menjadi kafarah lima bainahu wa bainal jum'ati allati qablaha. Maka akan menghapuskan dosanya dari Jumat ini sampai Jumat yang sebelumnya. Jadi dosa sepekan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di antara sunnah ya. Ini nanti akan kita bahas, ini namanya salat intizar. Salat intizar. Ini bukan salat qabliyah Jumat ya. Mungkin nanti akan kita bahas, wallahu alam. Kita lanjutkan aja dulu. Kemudian yang sunnah berikutnya, yang kelima,
adalah melaksanakan tahiyatul masjid sebelum duduk. Tahiyatul masjid. Ada 3 kondisi, ya. Pertama, tahiyatul masjid sebelum imam datang. Ini santai aja. Sebelum imam naik mimbar. Maka dia salat dengan normal. Sebelum imam naik mimbar, sebelum azan, ya. Sebelum azan. Yang kedua, dia dalam kondisi pas azan. Maka jangan tunggu azan selesai. Jangan tunggu azan selesai. Tapi langsung tahiyatul masjid. Langsung tahiyatul masjid. Kenapa? Karena mendengar khutbah hukumnya wajib. Dengar khutbah hukumnya wajib, menjawab adzan hukumnya sunnah. Perhatikan sini. Mendengar khutbah hukumnya wajib, menjawab adzan hukumnya sunnah. Mana lebih utama, menjawab adzan atau mendengar khutbah? Tentu lebih utama mendengar khutbah karena mendengar khutbah hukumnya wajib. Kalau begitu kita kalahkan menjawab adzan. Ketika adzan dikumandangkan, salat tahiyatul masjid. Agar kita bisa mendengar khutbah Jumat dengan full. Lain halnya kalau kita ingin menjalankan sunnah, kita jawab adzan sampai adzan selesai, maka kita baru tahiyatul masjid. Nah, akhirnya kita tidak dengar imam sedang berkhutbah dengan baik. Ya, saya ulangi. Kalau pas kita masuk masjid pas azan, jangan tunggu azan selesai, tapi langsung tahiyatul masjid. Kenapa? Karena mendengar khutbah hukumnya wajib, menjawab azan hukumnya sunnah. Kita dahulukan yang wajib. Nah, untuk bisa melaksanakan yang wajib, kita tahiyatul masjid sehingga ketika imam naik mimbar, kita bisa mendengar dengan baik dari awal. Ya, meskipun kita tidak sempat menjawab azan. Tapi kalau kita nunggu azan selesai sambil kita jawab, begitu adzan selesai, khatib langsung berkhutbah, ya kita akhirnya luput, ya artinya kurang sempurna dalam melaksanakan kewajiban. Kalau yang ketiga, dalam kondisi yang ketiga, imam sedang berkhutbah. Maka tahiyatul masjidnya dicepatin. Diringankan, itu dicepatin, jangan lama-lama. Kalau perlu langsung baca Al-Fatihah, tidak perlu pakai surat. Pokoknya selesai tahiyatul masjid. Dalam satu hadis dari Sulaik Al-Ghatafani, dia masuk masjid di hari Jumat, Rasulullah sedang khutbah, kemudian dia langsung duduk, tidak tahiyatul masjid. Maka Rasulullah SAW tegur, kata Rasulullah SAW, "Ya Sulaik, kum farka rak'ataini, wahai Sulaik, bangunlah engkau dan salatlah 2 rakaat, wa tajawaz fihima, dan cepatlah kau salatnya." Ini tidak perlu istiftah, tidak perlu, langsung aja Al-Fatihah, langsung ruku, Al-Fatihah ruku selesai. Semakala kemudian Rasulullah SAW menasihati, "Idza jaa ahadukum yaumal jum'ati." Jika salah seorang dari kalian datang hari Jumat ke masjid, wal imamu yakhutub, sementara imam sedang berkhutbah, falyarka rak'ataini, maka hendaknya tetap dia salat 2 rakaat, wal yatajawaz fihi, dan hendaknya dia ringankan salatnya, dia persingkat salatnya, ya. Persingkat salatnya. Kemudian yang terakhir, yang keenam, tidak melakukan ihtiba, ya, tidak memeluk lutut. Ketika khutbah, mendengar khutbah, kan di apa namanya, dikhawatirkan ketiduran, khawatir ketiduran. Ya. Dalam hadis Rasulullah SAW dari Sahal bin Mu'adz, dari bapaknya Mu'adz bin Anas al-Juhani, ia berkata, anna Rasulullah SAW naha anil hubwah yaumal jum'ah wal imamu yakhtub. Dilarang, Rasulullah melarang melakukan hubwah. Buah itu apa, lutut. Jadi kaki lutut diangkat begini, ya, kemudian begini, ya, itu 2 lutut. Jadi ini bisa membuat orang ngantuk, ya. Diangkat kemudian begini. Pada saat imam sedang berkhutbah, An-Nawawi rahimahullah menjelaskan, karahatul ihtiba, itu namanya ihtiba. Yaumal jum'ah wal imamu yakhtub li'annahu yajlibun naum
Karena itu bisa mendatangkan ngantuk, fayafutu istima'al khutbah wa yakhafu intiqad al-wudu. Karena ini bisa fayafutu, dan dia bisa tidak mendengar khutbah dan bisa batal wudunya karena dia ketiduran. Ini di antara adab-adab ketika salat Jumat. Baik. Maka hal-hal dikiaskan dalam hal ini, hal-hal yang bisa bisa mengganggu seorang untuk menjadikan orang ngantuk, maka dihindari. Mungkin kalau nyandar di dinding bisa bikin orang ngantuk, maka dihindari. Jangan nyandar, khawatir ngantuk.